d'Or 2023 masih jadi perbincangan hingga saat ini. Bahkan, ada beberapa pihak yang menyebut jika penghargaan untuk ex-pemain PSG dan Barcelona itu settingan. Udah kayak konten private YouTube aja nih pakai settingan segala. Tapi, pernyataan itu memang sempat muncul usai nama Messi keluar sebagai peraih gelar. Jurnalis Spanyol Edu Aguirre menyebut bahwa kemenangan Messi dalam ajang Ballon d'Or 2023 sudah ditentukan sejak awal. Hal ini menimbulkan penggiringan opini. Pernyataan itu membuat beberapa penikmat sepak bola mulai membanding-bandingkan. Legenda Jerman Lothar Matthäus misalnya menilai penyerang Manchester City Erling Haaland lebih pantas karena tampil lebih baik sepanjang musim lalu. Namun, apakah benar demikian? Berikut ini adalah bukti dan mengapa Laporta lebih berhak mendapatkan penghargaan tersebut ketimbang Haaland. Hal pertama yang diperdebatkan soal siapa yang lebih layak mendapatkan Ballon d'Or tahun 2023 antara Lionel Messi dan Erling Haaland adalah soal raihan trofi. Bagi yang berpihak pada Haaland sudah jelas membanggakan treble winner yang diraihnya bersama Manchester City musim lalu. Ya, Haaland berperan penting dalam sejarah yang diciptakan City. Ia membantu The Sky Blue memenangi Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions di musim 2022-2023. Itu merupakan treble yang luar biasa mengingat Haaland dan City tampil begitu superior baik kompetisi domestik maupun Eropa. Namun jangan salah, Lionel Messi juga meraih banyak trofi di rentang waktu penilaian Ballon d'Or. Ia tercatat meraih 4 trofi bergensi yang mana salah satunya adalah trofi Piala Dunia 2022 yang diraihnya bersama timnas Argentina. Itu jadi trofi yang memiliki nilai lebih di mata para juri Ballon d'Or musim ini. Bersama timnas Argentina besutan Lionel Scaloni, Messi akan selalu mendapatkan keberuntungan dengan dijaga oleh Debbie Fortuna. Bagaimana tidak, ia telah berkali-kali gagal bersama generasi-generasi emas Argentina sebelumnya. Tapi tahun lalu diberikan jalan yang mudah. Nah, ketika ia tampil gemilang di setiap laga Piala Dunia, Haaland hanya bisa jadi penonton karena Norwegia gagal lolos ke putaran final kompetisi akbar tersebut. Sebagai catatan, 3 trofi lain yang dimiliki Messi adalah gelar Liga Prancis, Trofi Champions, dan Piala Liga bersama Inter Miami. Tak cuma sampai di situ, Lionel Messi juga tak kalah dengan raihan penghargaan individu. Selain mengantarkan Argentina menjadi yang terbaik di dunia pada tahun 2022, Messi juga meraih penghargaan Golden Ball dalam ajang tersebut. Ia 5 kali terpilih menjadi Player of the Match dalam 7 pertandingan yang dimainkan. Menurut berbagai sumber, Messi jadi pemain pertama yang meraih penghargaan itu sebanyak 2 kali, yakni tahun 2014 dan 2022. Selain itu, tak ada pemain lain yang pernah mencatatkan 5 kali POTM di ajang Piala Dunia selain Messi. Kedua pencapaian itu juga tak dimiliki Haaland karena sang pemain memang belum pernah bermain di Piala Dunia. Mungkin agak kejam jika membandingkan performa kedua pemain hanya berdasarkan tim nasional saja. Karena Haaland bermain di Norwegia yang mana kekuatannya jauh di bawah Argentina. Tapi penilaian Ballon d'Or memang mempertimbangkan segala aspek baik di klub maupun tim nasional. Jika yang dinilai hanya performa klub, Haaland sudah jelas akan memenangkan penghargaan tersebut tahun ini. Ketika tidak bisa membicarakan secara perbandingan prestasi Lionel Messi dan Erling Haaland di tim nasional, karena Haaland hanya bernegara Norwegia yang bahkan mencapai Euro saja cukup sulit, kita akan membahas tentang seberapa penting peran kedua pemain di klub maupun tim nasional. Perlu kita ketahui, peran vital di sebuah tim juga jadi salah satu kriteria penilaian dalam Ballon d'Or. Posisi bermain Laporta yang lebih ke tengah baik di timnas Argentina maupun PSG membuatnya mengemban peran sebagai pengatur serangan atau playmaker. Peran tersebut akan terlihat lebih vital ketimbang Haaland yang cuma berperan sebagai target man di kotak penalti lawan. Dengan posisinya tersebut, Messi akan lebih sering mendapatkan bola, ditambah ia juga handal dalam mencetak gol dan assist. Untuk melihat seberapa penting peran keduanya di klub maupun negara, kita bisa melihat bagaimana tim PSG atau Argentina dan Manchester City atau Norwegia ketika bermain tanpa mereka. PSG akan kesulitan apabila tak ada kreator seperti Messi. Tapi City akan baik-baik saja meski tanpa Haaland karena City bisa mengandalkan pemain lain untuk mencetak gol. Mungkin akan terdengar tak adil karena Haaland jadi top skor klub dan Liga Inggris dengan catatan 36 gol. Tapi pada faktanya tidak demikian. Juri harus mempertimbangkan kontribusi di seluruh ajang dan pertandingan. Dilansir Planet Football, untuk klub dan tim nasional, Messi berhasil mencatatkan 67 kontribusi gol selama periode pemungutan suara Ballon d'Or.
Sebagai catatan, itu lebih banyak dari Haaland di periode yang sama. Selain kontribusi gol, ada catatan menarik lain yang tak diungkapkan. Seperti contohnya, pemain berusia 36 tahun itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol di babak penyisihan grup, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final di satu turnamen Piala Dunia. Tak cuma itu, menurut WhoScored, pemain yang kini membela Inter Miami itu menjadi pemain terbaik Liga Champions sepanjang 2022-2023. Messi memiliki rata-rata rating 7,86 yang lagi-lagi itu lebih tinggi dari pemain lainnya. Sementara di kompetisi domestik, Messi mampu menciptakan 197 aksi yang berujung tembakan tepat sasaran. Di 5 liga top Eropa, hanya Bruno Fernandes yang lebih baik dari Messi dengan 219 kali. Sekali lagi, kita tidak bisa mengesampingkan kontribusi Haaland di Manchester City musim lalu. Namun menurut Give Me Sport, penyerang berambut gondrong itu dianggap sering underperform ketika berada di laga-laga penting. Selama masa pencurian, Haaland tampil di 4 laga final, yakni Piala FA, Liga Champions, Community Shield, dan Piala Super Cup. Namun, dia tak pernah mencetak satu gol pun di salah satu pertandingan penting itu. Hal ini tentu berkebalikan dengan Messi yang mampu tampil maksimal di final yang ia mainkan. Kita bisa melihat bagaimana ia mencetak 2 gol di final Piala Dunia, mencetak 1 gol di final League Cup MLS, dan mencetak 1 gol di laga final Pro The Champions. Selain itu, perubahan peraturan baru pada penyelenggaraan Ballon d'Or khususnya yang berkaitan dengan proses penjurian membuat Messi lebih diuntungkan. La Pulga jadi memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan penghargaan berdasarkan prestasinya selama setahun terakhir. Dilansir Marca, penampilan individu, karakter kandidat pemain yang mengesankan, serta pamor pemain itu sendiri lebih diutamakan daripada aspek kolektif dan trofi yang dimenangkan oleh klub. Jadi, trofi Liga Champions, Piala FA, dan Liga Inggris yang dimiliki Haaland dianggap tidak cukup baginya untuk memenangkan penghargaan tersebut. Lagi pula, Ballon d'Or merupakan gelar yang diberikan oleh sebuah media kepada pesepak bola. Maka dari itu penghargaan ini tidak bisa lepas dari sorotan media. Seorang pemain akan makin berpotensi menang, tidak hanya karena prestasinya, tapi juga seberapa sering ia diliput media, dicitrakan sebagai seorang pesepak bola yang hebat, dan Messi memenuhi syarat itu, karena ia adalah sosok media darling alias kesayangan media.